Berani-beraninya kau mencaci Muhammad, padahal aku sudah memeluk agamanya. Kau najis musyrik, mandi dulu kalau mau pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh sahabat jejak qudwah. Bagaimana lebarannya? Ketupat sudah habis atau opor ayam sudah ludes? Alhamdulillah, setelah sebulan penuh kita ditempa di kawah candra di muka Ramadan, kini kita memasuki bulan Syawal, yakni bulan kemenangan. Sekaligus bulan pembuktian apakah semangat ibadah kita akan luntur seiring hilangnya suara tarawih atau justru semakin membara. Ingat sahabat, Syawal artinya peningkatan. Malam ini untuk menjaga api semangat itu tetap menyala, kita akan menyimak kisah tentang dua sosok manusia yang keislamannya menjadi hari raya bagi umat Islam saat itu. Dua sosok yang membuat setan lari terbirit-birit melihat bayangannya. Dua raksasa yang membuat kaum muslimin akhirnya berani sholat terang-terangan di depan Ka'bah. Inilah kisah masuk ke Islamnya sang singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, dan sang pembeda kebenaran Umar bin Khattab. Siapkan hati karena kisah ini akan menggetarkan jiwa kita. Kisah bermula dari Bukit Safa. Suatu hari Abu Jahal melintas dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk tenang. Tanpa sebab, Abu Jahal memuntahkan segala sempah serapah, caci maki dan kata-kata kotor kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mulia hanya diam, tak membalas sepatah kata pun. Puas mencaci, Abu Jahal pergi berkumpul dengan teman-temannya di dekat Ka'bah. Namun Allah punya skenario indah. Seorang budak wanita menyaksikan kejadian itu. Ia lari menemui Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru saja pulang berburu. Saat itu Hamzah belum masuk Islam. Ia masih hobi berburu, gagah perkasa dan sangat menjunjung tinggi harga diri keluarganya. Budak itu melapor, "Wahai Abu Ammarah," yakni panggilannya Hamzah, "andai kamu tahu apa yang dilakukan Abu Jahal kepada keponakanmu tadi." Darah Hamzah itu mendidih, busur panah masih menggantung di bahunya, langkah kakinya menghentak tanah, mata menyala mencari Abu Jahal. Ia masuk ke Masjidil Haram, tak menyapa siapapun. Tatapannya hanya tertuju kepada satu orang, yakni Abu Jahal. Sampai di depan Abu Jahal, tanpa babi bu, Hamzah menghantamkan busur panahnya ke kepala Abu Jahal hingga terluka. "Berani-beraninya kau mencaci Muhammad, padahal aku sudah memeluk agamanya," teriak Hamzah dengan lantang. Orang-orang di situ kaget. "Hamzah, kau sudah murtad?" Hamzah menjawab dengan gagah, "Ya, aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Jika kalian berani, halangi aku." Abu Jahal yang biasanya garang kali ini ciut nyalinya. Ia tahu melawan Hamzah berarti perang saudara besar. "Biarkan dia," kata Abu Jahal sambil memegang kepalanya yang berdarah. "Aku memang tadi mencaci keponakannya terlalu kasar." Malam harinya Hamzah sempat gelisah. "Ya Allah, benarkah keputusanku ini? Atau hanya emosi sesaat?" Ia berdoa meminta petunjuk, dan Allah pun menjatuhkan ketenangan di hatinya. Besoknya ia menemui Nabi dan memantapkan Islamnya di dada. Sejak saat itu Hamzah menjadi tameng hidup Rasulullah SAW. Kaum kafir mulai berpikir 1000 kali untuk menyentuh Nabi. Namun ujian belum usai. Di sisi lain ada Umar bin Khattab, pemuda keras, temperamental, tapi sangat cinta pada tradisi leluhur. Ia gerah melihat Mekah terpecah belah. Baginya sumber masalah cuma satu, yakni Muhammad. "Aku harus membunuhnya," pikir Umar. Dengan pedang terhunus, Umar berjalan membelah kota Makkah. Wajahnya menyeramkan. Di jalan ia bertemu Nuaim bin Abdullah. Nuaim kaget melihat Umar yang kalap. "Mau kemana kau Umar?" "Aku akan membunuh Muhammad," jawabnya dingin. Nuaim yang sudah masuk Islam secara diam-diam mencoba mengalihkan perhatian. "Urus dulu keluargamu sendiri Umar. Adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid, mereka sudah ikut Muhammad." Bagai disambar petir, Umar berbalik arah menuju rumah adiknya. Sampai di depan pintu. Saat sampai di depan pintu, ia mendengar suara lantunan ayat Al-Quran, surah Al-Toha, yang sedang dibaca.
Umar mendobrak masuk. Apa yang kalian baca tadi? Adik dan iparnya ketakutan menyembunyikan lembaran Al-Quran. Terjadilah pergumulan. Umar memukul iparnya Sa'id hingga jatuh. Fatimah yang mencoba melerai ditampar wajahnya hingga berdarah. Melihat darah mengalir di wajah adik perempuannya, hati Umar yang sekeras batu tiba-tiba retak. Rasa menyesal menyeruak. Berikan lembaran itu padaku, kata Umar melunak. Fatimah menjawab dengan tegas, kau najis musyrik, mandi dulu kalau mau pegang. Umar menurut, ia mandi lalu membaca lembaran itu. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Quran Surat Toha ayat 1-2. Hati Umar bergetar. Indah sekali kata-kata ini. Khabbab bin Arad yang bersembunyi pun keluar dan berkata, bergembiralah Umar, kemarin aku dengar Nabi berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, yakni Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Umar bertanya, di mana Muhammad sekarang? Di rumah Arqam, di dekat Bukit Safa. Lalu Umar pun bergegas ke sana, masih dengan pedang di tangan. Sesampainya di Darul Arqam, ia mengetuk pintu. Para sahabat mengintip dari celah pintu. Mereka panik melihat Umar yang datang dengan senjata. Ya Rasulullah, ada Umar di luar. Hamzah yang ada di dalam berkata santai, buka pintunya. Kalau dia datang baik-baik, kita sambut. Kalau dia mau jahat, aku penggal kepalanya dengan pedangnya sendiri. Pintu kemudian dibuka. Rasulullah bangkit menyambut Umar, memegang ujung bajunya dan mengguncangnya. Apa yang membuatmu kesini, wahai anak Khattab? Belum sudahkah kamu berhenti memusuhi kami? Umar jatuh bersimpuh. Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seketika itu gema takbir membahana di rumah kecil itu. Allahu Akbar. Masuknya Umar mengubah segalanya. Umar bertanya, bukankah kita berada di jalan yang benar ya Rasulullah? Benar, jawab Nabi. Kalau begitu, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Demi Allah, ayo kita keluar. Hari itu juga, umat Islam melakukan pawai pertama di dalam sejarah. Mereka membuat dua barisan. Barisan satu dipimpin Hamzah, barisan dua dipimpin Umar. Di tengah-tengahnya ada Rasulullah. Mereka berjalan gagah menuju Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy melongo. Mereka melihat Hamzah di kanan dan Umar di kiri. Dua jagoan Mekah kini menjadi pengawal Nabi Muhammad. Muka orang-orang kafir itu pucat, tidak ada yang berani mengganggu. Umar bahkan mendatangi tokoh-tokoh Quraisy satu persatu untuk mengumumkan keislamannya. Ia mendatangi Jamil bin Ma'mar, si radio berjalannya Makkah, agar berita keislamannya tersebar. Lalu ia mendatangi Abu Lahab dan mengetuk pintunya. Ada apa keponakanku? Tanya Abu Jahal. Aku sudah masuk Islam, kata Umar. Abu Jahal langsung membanting pintu. Celaka kau dan apa yang kau bawa. Sahabat jejak kedua, Abdullah bin Mas'ud berkata, kami tidak akan berani sholat terang-terangan di Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Keislamannya adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Masuknya Hamzah dan Umar adalah hadiah indah dari Allah untuk kesabaran Nabi dan para sahabat. Ini adalah lebaran pertama bagi dakwah Islam di Makkah. Pelajaran bagi kita di bulan Syawal ini, hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Siapa sangka Umar yang pagi harinya ingin membunuh Nabi, sore harinya justru menjadi pembela Nabi yang paling setia. Maka, jangan pernah putus asa dalam berdakwah. Jangan pernah lelah mendoakan orang lain. Karena hati manusia ada di antara kekuasaan Allah. Dia yang bisa membolak-balikan kehendaknya. Namun kemenangan ini bukan berarti akhir dari ujian. Justru ini adalah awal babak baru yang lebih berat, yakni pemboikotan total. Kaum Quraisy yang putus asa akan melakukan embargo ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim. Mereka akan dipaksa kelaparan di sebuah lembah gersang selama 3 tahun. Bagaimana umat Islam bertahan hidup? Saksikan kisah selanjutnya di channel Jejak Qudwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.